Matius pasal 22 hari Senin tanggal 22 September 2025. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ini di ayat 1 kembali ditekankan bahwa Yesus berbicara dalam perumpamaan. Kepada siapa? Kepada orang banyak. Nah, hanya kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menjelaskan apa arti perumpamaan yang dia sampaikan. Nah, kali ini di Matius 22 kembali Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, perjamuan kawin untuk seorang raja itu sesuatu yang sangat penting. Nah, dia mengundang orang-orang yang pastinya sudah masuk di dalam list ya, daftar orang-orang yang akan dipanggil. Dan seperti kalau kita juga mengadakan pernikahan ya, kalau ada yang menikahkan anak, yang sudah menikahkan anak, ada ya, pasti ada list yang ditulis di situ siapa-siapa yang akan diundang. Nah, seperti ini kerajaan sorga yang mau diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti seorang raja. Nah, kita akan lihat perbedaannya saat kita mengundang di dunia, kita yang mengundang kalau ada anak kah, atau waktu kita yang nikah orang tua kita ngundang orang-orang untuk datang, dengan contoh perumpamaan yang diambil Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Nah, jadi di ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Berarti undangan sudah disampaikan, tetapi masih diikutin lagi gitu. Sudah disampaikan undangan, masih dipanggil kedua kali lagi. Oh, ini undangan sudah ada, silahkan datang ke perjamuan kawin. 2 kali dipanggil kalau saya ngerti ya dalam hal ini. Undangan diikuti lagi panggilan. Nah, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Sudah 2 kali diundang dengan undangan plus dipanggil langsung, tetapi mereka tidak mau datang. Nah, ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 4 kalau kita mengerti di sini, ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Artinya sudah 3 kali ya, sudah 3 step yang dipakai oleh raja itu supaya orang-orang yang memang ada di hatinya untuk datang menghadiri pernikahan bisa datang. Jadi saya ulang, pertama sudah ada undangan ya, sudah ada, telah diundang, kemudian dikirimkan hamba-hambanya memanggil orang-orang yang sudah diundang itu, plus itu yang di ayat 3 mereka tidak mau datang, tidak menyerah ini raja. Ulang lagi ayat 4, dia menyuruh pula hamba-hamba lain. Jadi masih ada hamba lain yang dikirim lagi dengan pesan. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan, ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Sang raja membuat yang terbaik sampai ternak peliharaannya disembelih untuk orang-orang yang dia mau undang, supaya bersama-sama merayakan perjamuan kawin anaknya. Tetapi kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang diundang ini ya. Kalau kita di masa sekarang, kita bisa merasa, sudah sampai 3 kali loh saya diundang, bisa gak enakan ya, karena gak enak akhirnya paksa datang. Tetapi kalau kita baca di ayat 5 di sini, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Kita lihat usaha raja untuk
memanggil mereka. Mereka diundang bukan untuk datang kerja, tetapi diundang untuk makan minum dengan hidangan yang sudah tersedia begitu banyak. Tetapi ternyata mereka tidak mengindahkan undangan itu. Mereka ada alasan-alasan ya. Tadi kita membaca bagaimana mereka tidak mau datang dan ternyata ada alasan untuk tidak datang. Oh, kami harus mengurus usaha, harus pergi ke ladang. Dan seperti ini yang kadang terjadi dalam hidup kita ya. Saat kita diundang, misalnya ada teman yang undang, yuk kita ikut ke gereja yuk. Bisa saja, aduh maaf saya capek sekali, saya banyak kerja sepanjang minggu, jadi saya mau tinggal tidur, saya nggak bisa bangun cepat untuk ke gereja. Atau ada teman yang ngajak pergi kumpulan kayak yang pergi kumpulan, maaf saya tidak biasa kumpul-kumpul sama orang, atau banyaklah alasan yang dipakai. Atau ada teman yang ngajak, yuk kita baca Alkitab bareng-bareng, maaf ya saya sudah baca, atau saya bisa baca sendiri, atau segala macam alasan lah. Jadi alasan-alasan yang dikeluarkan di sini, dan ternyata orang-orang yang sudah diundang itu tidak ada yang datang. Bahkan yang ayat 6, bahkan ada yang menangkap hamba-hamba yang dikirim itu yang tujuannya baik. Mereka menangkap dan menyiksa dan membunuhnya. Wah, kalau kita melihat situasi seperti ini ya, kebaikan orang dilawan, dibalas dengan kejahatan. Ayat 7, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka, yang sedianya menikmati hidangan raja, tetapi karena perbuatan mereka yang tidak tahu berterima kasih, akhirnya murkalah raja. Dan akhirnya bukan hamba-hamba yang dikirim untuk memanggil mereka datang ke pesta perjamuan kawin. Di sana dikirim pasukan untuk membinasakan pembunuh-pembunuh yang sudah menangkap dan menyiksa dan membunuh hamba-hamba yang dikirim untuk mengundang mereka. Yang berikutnya ayat 8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sudah siap semua perjamuan kawin. Sang raja tidak mau membatalkan perkawinan anaknya hanya karena orang-orang yang sudah dia taruh di hati, sudah di list jauh-jauh hari diundang, dan mereka tidak mau datang, malah berbuat jahat kepada hamba yang dikirimnya. Itu tidak mempengaruhi kerinduan sang raja untuk menikahkan anaknya, mengadakan perjamuan kawin. Perjamuan kawin harus tetap dilaksanakan, tidak terpengaruh oleh situasi dari sekitar, dari orang-orang yang lain. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Jadi orang yang tidak masuk hitungan akhirnya dibilang undang saja semua di persimpangan jalan. Mau pengemis kayak mau siapapun, panggillah mereka, undang masuk ke perjamuan kawin itu. Ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi akhirnya ruangan perjamuan kawin dipenuhi oleh tamu-tamu yang sebenarnya tidak akan diundang. Seandainya tamu-tamu pertama itu tamu-tamu private, tamu-tamu elit mau mengambil, mau menyambut dan datang untuk bersama-sama mengadakan perjamuan kawin anak daripada raja. Ternyata yang menyambut undangan itu adalah orang-orang persimpangan jalan, orang-orang yang jahat, orang-orang baik, tidak pilih-pilih lagi. Semuanya dipanggil untuk datang bersama. Nah, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi namanya perjamuan kawin, pesta ini raja ya. Kalau pesta raja menikahkan anaknya enggak sembarangan.
Nah, di sini setelah mengundang semua orang, kita bisa imagine ya, kalau yang dipanggil itu dari persimpangan jalan adalah orang-orang pengemis di sana, ada yang tidak ada pakaian pesta untuk mereka. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka diundang dan langsung harus datang. Jadi tidak ada persiapan, mereka tidak ada sepatu khusus, tidak ada baju khusus, tetapi mereka menyambut undangan itu. Nah, mari kita lihat ini pembukaan baru. Saya sempat tadi dengar satu hamba Tuhan di sini yang berbahasa Perancis menjelaskan tentang hal ini, karena ada grup juga baca Alkitab dalam bahasa Perancis dan ada seorang teman yang memposting itu dan sangat terberkati untuk lebih mengerti tentang pembacaan di sini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 nantinya ya. Saya lanjut dulu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Nah, ini keseluruhan pembacaan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, saya sudah bahas sedikit tentang pembacaan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, sekarang kita lihat bagaimana setelah orang-orang yang diundang, yang datang, ternyata raja melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, kita dalam pengertian kita ya, pengertian saya sebelumnya, gimana ya, betul, kasihan kan orang pengemis di pinggir jalan, gimana mau punya uang untuk beli baju pesta seperti itu. Ini sih sudah dibagikan juga dulu oleh seorang hamba Tuhan, mentor saya yang membagikan ini. Jadi saya ingat pas membaca ini kembali, ditambah dengan hamba Tuhan tadi yang dari bahasa Perancis, dijelaskan bagaimana raja yang dengan kemurahan hatinya mengundang semua orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tidak dipersiapkan. Karena undangan pertama kita lihat orang-orang yang diundang yang sudah masuk list, sebenarnya itu adalah orang-orang pilihan, orang Israel ya, orang Israel yang sudah diundang pertama, tetapi ternyata mereka menolak dan bahkan menangkap dan membunuh hamba-hamba yang dikirim. Kita bisa lihat di pembacaan-pembacaan perjanjian lama sebelumnya ya, di kitab Yesaya, di kitab Yeremia, sudah dituliskan di situ bagaimana Tuhan mengutus hamba-hambanya, Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan bangsa Israel, tapi mereka tidak mau dengar-dengaran. Bahkan mereka menyiksa hamba-hamba Tuhan yang dikirim untuk memberitahukan apa pesan Tuhan buat mereka supaya mereka sadar. Tetapi mereka malah menyiksa, bahkan membunuh hamba-hamba Tuhan itu. Dan ini dilanjutkan Tuhan Yesus di Matius 22 pembacaan kita hari ini. Dan setelah itu, bukannya kita bersyukur untuk bangsa pilihan yang tidak menyambut ya, karena dengan itu kita yang di luar juga masuk dalam orang-orang yang diundang sesudah itu. Karena undangan VIP tidak menerima, kita termasuk di dalam orang-orang yang diadopsi di sini. Nah, bagaimana di dalam menyambut undangan? Sudah bagus sekali menyambut undangan ya, semua orang-orang yang datang menyambut undangan, tetapi masuk pesta perjamuan kawin anak raja, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan dari sharing hamba Tuhan tadi yang saya sebutkan, dikatakan bahwa dengan kekayaan seorang raja sudah mempersiapkan pakaian khusus untuk orang-orang yang datang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi saat mereka tiba, sudah ada yang siap untuk memberikan pakaian pesta itu. Tetapi ternyata satu orang ini kedapatan tidak memakai baju pesta yang disiapkan. Jadi bukan artinya orang-orang yang datang itu yang diambil dari pinggir jalan, pengemis-pengemis, orang-orang yang gak punya uang untuk beli baju, bukan karena dia tidak punya uang untuk beli baju,
baju sudah disiapkan oleh sang raja, dan semua yang datang menerima persyaratan, datang di depan pintu diberikan pakaian untuk dipakai bersama-sama, pakaian khusus yang disediakan oleh raja untuk perjamuan kawin itu. Dan kenapa satu orang ini langsung ketahuan, langsung dilihat oleh raja bahwa ia tidak berpakaian pesta? Karena kelihatan pakaian pesta yang menjadi seragam, kan kalau ada pernikahan ya kadang ada seragam yang disiapkan, sudah ada seragam yang disiapkan, tetapi dia memilih untuk tidak taat, untuk tidak memakai pakaian yang sudah disiapkan. Dia datang dan berkata, ya saya mau pakai terus baju yang saya sudah pakai selama ini, saya lebih enak dengan pakaian ini. Pakaian yang disiapkan raja itu, aduh saya tidak rasa bagus di dalam nantinya. Kurang lebih seperti ini. Kadang kita mau masuk dalam undangan keselamatan, kita sudah terima, diundang untuk menerima Yesus, tetapi saat sudah di dalam kita masih mempertahankan baju lama kita, baju pengemis kita, baju kita yang menurut kita sudah sangat enak saya pakai di badan. Tetapi itu baju, pakaian di sini menandakan karakter kita. Bagaimana karakter lama lebih enak, saya lebih enak untuk suka marah-marah, saya lebih enak untuk tidak mau mengampuni, saya lebih enak untuk ngegosip, saya lebih enak untuk bohong. Semua pakaian-pakaian lama ini yang harusnya ditanggalkan untuk bisa masuk bersama-sama di dalam pesta perjamuan kawin, dipakaikan pakaian baru. Tetapi satu orang ini memilih untuk tidak memakai pakaian pesta yang disediakan. Dia tidak mau mengganti karakternya yang lama, lebih memilih, oh ya saya mau terima Yesus, saya mau dibaptis contohnya, tetapi saya mau tetap tinggal dengan kehidupan saya yang lama. Saya masih mau tetap pakai, ya saya lebih enak begini. Kalau saya bermalas-malasan, kalau ada sakit hati saya pendam sakit hati, saya tidak mau ampuni orang yang menyakiti saya. Saya senang sekali bergosip, kalau telepon teman saya berdering, siap lagi semua bahan gosipan yang saya akan siapkan. Padahal untuk masuk dalam perjamuan kawin, kita perlu menanggalkan pakaian lama, memakai pakaian pesta yang sudah disiapkan. Nah, pertanyaannya hari ini untuk kita, relakah kita untuk menanggalkan pakaian-pakaian lama yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang sudah kita pikir beginilah saya, terimalah saya apa adanya. Kan kadang kita bilang, ya terimalah saya apa adanya ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan saya. Ini kata-kata yang biasa kita dengar sebelumnya, tetapi ternyata itu adalah bagian dari kekerasan hati. Saat kita, saya sudah begini, kalau kamu mau berteman dengan saya, saya orangnya suka terlambat, saya orangnya suka sensitif, saya orangnya suka marah-marah, saya orangnya suka gak tepatin janji. Ya kalau kamu mau berteman, terima aja saya. Itu kesombongan dan kekerasan hati, daripada berkata, saya mau mengubah karakter lama saya. Kalau selama ini saya terlambat, saya mau mengubah untuk jadi tepat waktu. Kalau selama ini saya suka marah-marah, saya bisa mengendalikan hatiku yang marah. Kalau saya suka nggak tepat janji, saya berusaha untuk menepati janjiku. Seperti ini yang Yesus rindukan untuk kita, supaya kita memakai pakaian baru. Bukan beli baju baru ya, tapi kita mempunyai karakter baru, sehingga orang-orang yang mengenal kita akan melihat kita yang berbeda dari kehidupan kita sebelumnya. Atau kita masih tetap sama yang dulu kita di SMP dulu, kena teman-teman kita kenal kita, atau teman SD, atau bahkan teman SMA juga, teman kuliah. Kalau lihat kok masih sama, nggak ada bedanya nih orang. Katanya rajin ke gereja, katanya rajin berdoa, tapi nggak ada yang saya lihat berubah dalam diri orang itu. Masih cepat sekali cerita jelek teman yang lain, atau hal-hal yang lainnya yang kita bisa kenali sendiri. Nah, ternyata ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Bagaimana saat kita sudah bisa menerima undangan, tetapi masuk undangan itu, kita masih perlu untuk mengganti jubah lama kita. Kita mau untuk mengikut Yesus, tetapi mengikut Yesus dengan cara kita, cara lama. Iya, saya mau ikut Tuhan Yesus, tapi
aduh susah sekali tinggalkan ini selingkuhan saya contohnya. Saya mau ngikut Yesus tapi aduh saya sudah keenakan dengan gaya kerja korupsi, saya bisa dapat banyak uang dengan korupsi. Kapan beli rumah kalau kita lurus-lurus aja? Saya pernah dengar orang bilang, kapan mau beli rumah seperti orang lain, apalagi beli mobil kalau kita mau hidup lurus-lurus aja bekerja, kalau nggak pakai main-main belakang. Nah, yang seperti ini Tuhan mau untuk kita tanggalkan semua. Nah, di sini bagaimana sampai hamba Tuhan itu berbagi yang saya bagi untuk tahu di sini bagaimana tentang satu orang ini yang kedapatan tidak pakai pakaian pesta. Kenapa bisa memberikan pengertian bahwa dia yang tidak mau mengenakan pakaian pesta itu, disebutkan di ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Orang itu diam saja karena dia tahu diri. Dia tahu diri bahwa sudah diberikan pakaian tapi dia tidak mau pakai. Dia tahu diri bahwa dia tidak dipaksa untuk beli baju baru. Cuma diminta untuk memakai pakaian pesta yang sudah disediakan. Tetapi dia memilih untuk pakai baju lamanya. Dia memilih untuk keputusannya sendiri. Dia memilih pertimbangannya sendiri. Dan seperti ini yang Tuhan Yesus mau. Kita rendah hati saat ada hal-hal baru yang Tuhan mau sampaikan, yang mau bawa dalam hidup kita. Relakan, tanggalkan baju lama kita untuk kita bisa bersama-sama dengan yang lain memakai jubah baru yang diberikan oleh Tuhan. Dan inilah ganjaran bagi orang yang tidak mau taat. Sekalipun sudah ada pilihan yang bagus menerima undangan itu, tetapi ada step berikut yang perlu kita lakukan. Step berikut mentaati peraturan-peraturan pesta. Dan ini ganjarannya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat teratap dan kertak gigi. Wah, ternyata di sini kita lihat ketaatan atas peraturan-peraturan, atas ketetapan-ketetapan Tuhan itu sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan. Karena kalau kita lihat di atas, orang-orang yang tidak menanggapi undangan perjamuan itu enggak disebutkan ya. Kalau raja bilang tangkap mereka, mereka enggak mau datang menyambut undangan saya, kecuali yang membunuh dan menangkap hamba-hambanya. Tetapi yang enggak mau terima undangan, Tuhan kasih kesempatan ya, kalau kita bisa lihat di sini. Ya, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Maukah kita masuk di dalam orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Relakan menanggalkan pakaian lama, kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin sudah seperti rasanya melekat dengan kita. Kalau yang sebelumnya orang panggil kita si penggosip, si pemarah, si pemabuk, si pencuri, si pembohong, rela enggak kita tinggalkan semua itu untuk kita memakai baju baru yang Tuhan sudah siapkan, supaya kita juga masuk di dalam orang-orang yang dipilih. Karena yang dipanggil banyak sekali, tetapi orang yang dipilih adalah siapa? Orang yang menyambut undangan itu, dan masih ada lanjutannya, orang-orang yang mau mengikuti peraturan-peraturan dari sang raja yang mengundang orang-orang tersebut. Pilihan ada pada kita masing-masing, tidak ada orang lain yang bisa mengambilkan pilihan untuk kita. Sekalipun itu pasangan kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, pilihan ada di tangan kita masing-masing. So, hari ini masih ada kesempatan untuk kita memilih setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita lanjut ke ayat yang ke-15 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Terus menerus orang Farisi yang mereka rundingkan, yang mereka rembukan, hanya bagaimana supaya Yesus terjerat dengan pertanyaan mereka. Ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dengan engkau tidak takut kepada siapapun juga,
sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yesus tahu, sekalipun tidak didengar langsung, tetapi Yesus tahu kejahatan hati mereka dengan cara mereka yang mencoba untuk menjerat Yesus melalui pertanyaan yang disampaikan ini. Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mereka tidak berhasil menjerat Yesus dengan pertanyaan mereka. Yesus tahu bagaimana menjawab orang-orang yang mencoba untuk menjerat dia. Yesus melihat hati orang-orang yang munafik ini. Pelajaran yang kita bisa dapat di sini, bagaimana kita taat kepada otoritas-otoritas yang ada di dalam hidup kita. Kita taat kepada otoritas yang kadang orang bilang, "Ya kan bukan Tuhan yang di depan saya." Bagaimana mau mentaati Tuhan kalau yang di depan kita Tuhan kirim sebagai wakilnya, kita tidak bisa taat. Jadi taatilah orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita sebagai otoritas. Itu adalah wakilnya di bumi untuk kita. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan kalau kepada orang yang kelihatan di depan mata kita saja kita tidak bisa taat. Itu perlu latihan, melatih diri terus-menerus, apalagi kalau selama ini kita sudah selalu melihat yang jelek kepada pemerintah kita, hanya menceritakan, bahkan di grup-grup berbagi tentang kejelekan pemerintah, menjelek-jelekkan bangsa dan negara kita. Mari mulai kita memperkatakan yang baik, memperkatakan yang positif tentang pemerintah kita, tentang negara kita, karena perkataan kita itu punya kuasa. Mulailah doakan pemerintah kita dengan mencari apa yang baik yang mereka sudah lakukan. Pasti ada yang baik, daripada terus mencari apa yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Karena mereka semua berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita sebagai warga hanya mencari yang bisa kita kritik, yang bisa kita memojokkan pemerintah kita, jangan lakukan itu. Jangan ikut-ikutan orang-orang lain. Rasul Paulus ngajarin kita di Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi kita bisa diubahkan. Gak usah ngikut-ngikutin cara orang lain di sekitar. Kalau ada yang mencerca pemerintah, kita ikut-ikutan juga. Baik, kita masuk memberikan hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, daripada kita yang ketarik ikut-ikutan, memojokkan, mencela, menjelek-jelekkan pemerintah kita. Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa mendoakan tempat, negara, bangsa di mana Tuhan taruh kita. Karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kita sendiri. Tetapi kalau kita sendiri yang suka menjelek-jelekkan, yang meruntuhkan bangsa kita sendiri, nah kita sendiri di dalam yang menghidupinya nanti yang akan kena imbasnya juga. Kita lanjut berikut pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya.
Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ini ada tradisi di mereka dulu ya. Ada yang meninggal, saudaranya yang akan kawinin seperti itu. Dan ini orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan datang juga bertanya kepada Yesus. Nah, ayat 29 dikatakan Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Tuhan Yesus di sini secara tidak langsung sudah memberitahukan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ini orang-orang yang cuma mendengar tetapi tidak mengerti. Dia adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Nah, ini untuk orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada mereka, kamu sesat. Berikutnya hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi ini orang Farisi terus-menerus berusaha mendekati Yesus untuk menjatuhkan Yesus, menjerat Yesus. Nah, mereka sampai juga ke telinga mereka bahwa orang-orang Saduki yang datang bertanya kepada Yesus dibuat bungkam, sama seperti mereka ya. Setiap kali mereka mencoba menjerat Yesus dengan pertanyaan, selalu Yesus sanggup membungkamkan mulut mereka. Nah, seorang dari orang-orang Farisi itu, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Bukan bertanya untuk tahu, tetapi hanya untuk mencobai dia. Sebegitu seringnya orang bertanya bukan karena memang tidak tahu, tetapi hanya mencobai. Nah, janganlah kita ikut-ikutan seperti orang Farisi ini untuk mencoba bertanya kepada sesama kita untuk hal-hal hanya untuk mencoba menjatuhkan orang-orang di dekat kita. Bertanyalah saat memang kita tidak tahu. Ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini jawaban Tuhan Yesus. Hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati, tapi segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap perasaan, segenap kehendak, segenap akal budi, segenap pengetahuan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama saat kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Apakah kalau kita ditanya hari ini, sudahkah saya mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, segenap pikiranku, memikirkan apa yang Dia sukai? Atau masih ada hal-hal yang terus saya pikirkan yang hanya menyenangkan hatiku? Apa yang saya lakukan hanya untuk diriku sendiri? Pengetahuanku, akal budiku hanya untuk orang-orang memuji saya? Ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan, bahwa itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini hukum yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, coba kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengasihi diri kita sendiri untuk bisa mengasihi sesama kita manusia? Kadang kita salah mengerti dalam hal mengasihi diri sendiri. Sepertinya kita egois kepada orang lain. Sepertinya kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi pengertian dari
hukum yang kedua ini adalah kalau kita sudah mengasihi diri kita sendiri, kita bisa mengasihi sesama. Kadang kita, wah nggak apa-apa sampai 24 jam saya siap melayani. Saya mau memberikan diriku untuk orang lain. Apakah itu bukti bahwa kita mengasihi diri kita? Kita juga butuh istirahat. Tuhan Yesus pun butuh istirahat. Tuhan Yesus setelah dia melayani, dia mengambil waktu untuk beristirahat. Dia mengambil waktu untuk tidur. Nah kalau kita berkata, ya saya 24 jam bisa tidak tidur supaya saya bisa melayani. Mungkin ada 1-2 kali Tuhan minta seperti itu. Tetapi kadang kita tidak mengasihi diri sendiri karena kita pikir mau mengasihi sesama. Yang Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah diri kita sendiri juga untuk nantinya kita bisa mengasihi sesama kita. Jangan salah pengertian dalam hal ini. Berbeda kalau memang kita egois, ya cuma pikirkan diri kita sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Tetapi kita butuh juga memperhatikan kesehatan kita supaya kita bisa melayani dan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kalau kita juga memperhatikan kesehatan kita. Kita lanjutkan. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah ini orang Farisi yang berusaha terus-menerus untuk menjatuhkan Yesus, tetapi Yesus selalu punya jawaban yang tepat untuk mereka. Dan dikatakan di ayat 46 bahwa sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu tahu membungkam mulut orang-orang yang hanya datang mencoba untuk menjatuhkan dia. Bukan bertanya karena memang rindu untuk tahu, tetapi hanya untuk mereka bisa menjerat Yesus dan mempersalahkan Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk semakin mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang akan terus menolong kita untuk menghidupinya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dari contoh-contoh yang kita dapatkan, supaya dari hari ke hari kita semakin layak di hadapan Dia, kita melakukan kehendaknya dan bisa membuat Dia tersenyum melihat kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.